Bu Siwi pemilik Indosiar akhirnya angkat bicara dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang dialami Lesti Kejora. Ia menegaskan bahwa Lesti tidak bersalah dalam kasus pelanggaran hak cipta. Semua ketentuan terkait royalti sudah diatur secara profesional melalui LMK. Bahkan Inul Daratista juga menyayangkan adanya pelaporan sepihak yang justru mencemarkan nama baik Lesti sebagai penyanyi. Jika tidak diluruskan, Lesti bisa melaporkan balik karena pencemaran nama baik. Lesti terutama ada kelebihan dia dalam mengekspresikan setiap lagu. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Lesti, ini kita bilang oknum pencipta lagu, nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala. Padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi. Lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy jadinya bikin takut gitu ya. Ini Lesti juga jadi bisa juga menjalar ke penyanyi-penyanyi lain nantinya. Dan ini nggak bagus buat ekosistem. Dan repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah, ini segala. Kayak misalnya peserta-peserta di Idol yang dipilihin lagunya. Kayak kemarin baru selesai, terus mereka tiba-tiba nanti diisu. Kemarin kamu nyanyi lagu ini, gini. Itu kan padahal pilihan dari televisinya juga. Harusnya ini sudah terinformasi dengan jelas bahwa pihak yang menyelenggarakan ini yang membereskan. Di mana-mana pun kita menyanyi, kayak kita bikin acara aja. Kalau mau bikin apapun itu, kayak misalnya nikahan atau apa, itu kan yang punya acara yang membereskan semuanya. Ya kalaupun misalnya memang ada ribut-ribut seperti sekarang kasusnya hak cipta, saya rasa itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena ini kan memang sebenarnya hal lama tapi baru gitu loh. Jadi sudah lama ada undang-undangnya, tapi memang baru aware orang kayaknya. Baru tahu oh ternyata harus gini gitu. Jadi kalau untuk saya sih memilih untuk memberikan edukasi dan pembelajaran. Oh udah mulai gini loh, mulai hati-hati loh sekarang menggunakan karya cipta karena udah ada undang-undang dan ada peraturannya gitu sih. Tapi Mas, kenapa sih sering menciptakan lagu Lesti Kejora ya? Nah, Lesti Kejora sendiri sosok profesional gitu Mas dalam menghargai komposer-komposer termasuk Mas Adi. Iya, saya rasa salah satu yang membuat dia tuh sampai saat ini bertahan dan masih banyak mendapatkan lagu dari pihak lain adalah karena sikap profesionalnya sih. Tapi kenapa sih Mas, maksudnya baru viral-viralnya tuh sekarang gitu, masalah hak cipta dan lain-lain itu? Iya, karena mungkin baru sekarang banyak yang speak up gitu loh, karena eranya kan sekarang udah terbuka ya gitu. Kalau dulu mungkin nggak ketahuan orang show di mana-mana pakai lagunya pencipta lagu tapi tidak pernah ada dapat performing right gitu, tidak pernah ada royalti yang masuk gitu. Jadi saya rasa ini adalah problem bersama yang harus dibenerin oleh banyak orang sih, oleh semua pihak sih, baik itu penyanyi, LMK juga para komposer. Jadi menurut Mas Adiba seharusnya penyanyi ya kita menghargai pencipta lagu dengan udah ngasih lah ke pencipta yang sudah menciptakan atau gimana sih? Saya rasa penyanyi kalau saya sih sejauh ini merasa semua penyanyi yang bekerja sama dengan saya baik-baik saja. Nggak tahu apakah mungkin karena saya masih eksis, apakah saya juga mungkin juga guru-gurunya mereka sebagian besar. Tapi saya rasa menghargai seorang komposer itu tidak semata-mata membayar apa tidak membayar gitu loh. Tapi adalah kalau memang ada haknya ya selesaikan. Mungkin kemarin mereka tidak tahu bahwa ada hal yang memang harus dibayar setiap mereka tampil gitu. Jadi tapi kan sekarang udah tahu gitu loh. Sekarang udah tahu dengan ramainya pemberitaan mengenai ini harus sudah tahu. Nah, kalau memang mungkin mulai sekarang dan setahun ke depan ada masalah-masalah seperti ini, berarti alasannya tidak boleh tidak tahu lagi. Karena ini kan sudah viral gitu. Atau seenggaknya izin dulu lah gitu. Selama ini sih enggak. Selama sini kalau memang manggung-manggung tuh nggak pernah ada izin sih. Enggak untuk para pencipta lagu lain atau penyanyi lain. Saya rasa semuanya ke saya aja nggak pernah izin. Apalagi memang ke yang lain-lain gitu. Maksudnya saya yang mereka kenal langsung, sering WA-an, sering ketemuan pun
nggak pernah memang minta izin, dan saya selama ini tidak mempermasalahkannya. Mungkin juga karena saya tidak terlalu tahu gitu loh. Mungkin saya juga tidak terlalu aware. Saya tahu ada haknya saya, tapi saya pikir kan kemarin sudah selesai dibereskan oleh LMK gitu loh. Ternyata memang hasilnya tidak besar. Saya kan mungkin tidak terlalu aware juga. Nah, kalau sekarang kan saya sudah tahu. Jadi tugas saya adalah bukan mensomasi ya, yang mensomasi silahkan gitu. Mungkin yang sudahlah ya. Ya mungkin yang kedepannya saya akan ingatkan, oke, ayo kita baik-baik, ayo kita saling berbagi. Kalau memang ada hak saya yang memang harus kalian bayar, ya dibayarkan seperti itu. Tapi memang awalnya itu harus Mas, ini agreement Mas dengan Lesti Kejora seperti apa sih agreementnya? Oh, kalau itu agreement itu adalah rahasia kami dan pihak manajemen dan labelnya. Maksudnya secara umum nggak perlu ada Mas nagih atau gimana, udah kesadaran masing-masing gitu udah cukup. Sebenarnya kalau sistem royalti sekarang udah canggih ya. Maksudnya kalau zaman dulu pencipta lagu tuh harus minta royalti gitu ke label. Kalau sekarang tuh udah canggih, udah serba digital, bahwa royalti pencipta lagu tuh udah langsung lewat publishing, nggak perlu minta-minta ke artis sih sebenarnya. Nah, kalau ini kan karena ada masalah, baru ada wacana bahwa sebaiknya royalti penampilan sekarang itu diminta ke artis. Tapi Mas, bukannya kalau artis juga harus minta izin awal dulu kepada yang pencipta lagu untuk membawakan, apalagi kalau misalkan lagu itu dibawakan terus hingga dia viral, jadi membawa keuntungan bagi si penyanyi. Sebenarnya ada undang-undangnya, tapi mungkin selama ini tidak dijalankan dengan baik, itu aja sih. Karena tidak ada kepedulian dan memang tidak ada masalah. Selama ini kan nggak ada masalah, jadi seolah-olah aman-aman aja semuanya gitu. Sebenarnya dari publishing sendiri, kalau buat Mas Adibel, Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu kering-kering karena tanpa izin. Nah, gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Ayo. Kalau nanti dituntut, mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut, gimana tuh? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku, ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung, tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia, Pak, sudah menyanyikan lagu ulang tahun, Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut, Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya, Dek. Sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Pesan Rhoma Irama soal konflik Lesti Kejora dan Yoni Dores soal kasus hak cipta. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Lesti Kejora dan pencipta lagu Yoni Dores tengah jadi sorotan. Istri Rizky Bilar itu dituding telah membawakan lagu milik Yoni tanpa izin sejak tahun 2018 hingga sekarang. Yoni Dores melalui kuasa hukumnya Ilham Suwardi resmi melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka juga menyerahkan bukti-bukti yang dianggap cukup untuk memperkuat laporan. Ini sudah berlangsung lama, tapi masih terus berlanjut kalau tidak diambil tindakan. Kasus serupa bisa terjadi lagi di masa mendatang, ujar Ilham Suwardi. Perkembangan kasus ini juga menarik perhatian Raja Dangdut Rhoma Irama. Melalui Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Orat, Rhoma menghimbau agar kedua belah pihak menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Saya dapat pesan dari Bang Haji Rhoma agar kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi. Dalam proses hukum juga dikenal musyawarah dan mufakat. Jadi mediasi harus diutamakan, kata Dharma Orat di Senayan, Jakarta Pusat.
Dharma juga menegaskan bahwa LMKN tidak berpihak pada siapapun, namun pihaknya siap menjadi mediator antara Yoni Dores dan Lesti Kejora untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui jalur restoratif justice. LMKN siap memfasilitasi mediasi jika diperlukan, atau bahkan bisa mengambil inisiatif untuk mempertemukan mereka, tegasnya lagi. Dalam kesempatan itu, Dharma juga mengingatkan pentingnya izin kepada pencipta lagu sebelum lagu tersebut dibawakan secara publik. Menurutnya, penyanyi atau pihak yang menggunakan lagu harus paham dua aspek utama dalam hak cipta, yaitu performing right dan mechanical rights. Setiap karya cipta harus digunakan dengan izin dari pemilik atau yang punya lagu. Itu prinsip utamanya, jelas Dharma. Yang juga menambahkan harus ada pemahaman bersama. Kalau menyangkut mechanical right, maka harus ada izin sebelum lagu dinyanyikan dan direkam. Kalau performing right itu pun tetap diatur karena menyangkut penampilan di ruang publik. Lebih lanjut, Dharma menegaskan kewajiban membayar royalti sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Yang penting, undang-undang sudah menegaskan bahwa penggunaan lagu harus dibarengi dengan pembayaran royalti melalui LMK. Kalau ada yang ingin mengubah sistem, ya undang-undangnya harus direvisi dulu, tutupnya.